Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang cara mengisi data master. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar cara mengisi data, nama alamat, data rekening, dan juga data mata uang. Sekarang kita akan lanjutkan cara mengisi data master yang berikutnya. Pertama, kita akan bahas tentang data satuan pengukuran. Satuan pengukuran digunakan untuk menetapkan satuan atas suatu barang atau jasa dalam transaksi. Nah, contoh satuan pengukuran ini adalah liter, kilogram, gram, lusin, unit atau pieces, dan lain-lain. Jadi nanti bisa dibuat satuan ukuran apa yang digunakan perusahaan untuk mengukur barang atau jasa yang digunakan di perusahaan. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke data satuan pengukurannya. Nah, ini kalian bisa lihat di sisi kiri itu ada dua unit pengukuran yang telah disediakan oleh Zahir, yaitu dozen dan pieces. Ini bisa kita edit namanya sesuai dengan kebutuhan, atau kalau kita pun mau menambahkan juga bisa. Kita menambahkan unit pengukuran yang digunakan di perusahaan. Kita contohkan dulu cara menambahkan ya. Kalau mau menambahkan unit pengukuran, kita klik yang di sini. Add data dengan simbol tanda plus ini, kita klik. Nah, kita masuk ke halaman data satuan pengukuran. Di sini kita akan mengisi beberapa poin yang penting. Poin yang wajib diisi di halaman ini adalah yang saya sudah beri tanda merah ini, yaitu kode satuan, nama satuan, dan juga unit dasar. Nah, ini adalah 3 field yang wajib diisi untuk melengkapi halaman data satuan ini. Sekarang kita mulai lengkapi ya. Kode satuannya kita coba buat gram, GR, artinya gram. Kemudian nama satuannya gram. Kemudian unit dasar. Unit dasar ini kita kasih tanda kalau gram ini merupakan satuan dasar. Satuan dasar ini maksudnya adalah satuan terkecil dan tidak memiliki konversinya yang lebih kecil lagi, gitu ya. Jadi kalau kita atau perusahaan menetapkan bahwa satuan terkecil yang digunakan di perusahaan itu adalah gram, maka ini harus kita checklist nih. Nah, artinya bahwa tidak ada lagi ukuran yang lebih kecil dari gram yang akan digunakan di perusahaan. Keterangannya ini boleh kita lengkapi. Nah, smallest unit. Itu ya. Kalau ini sudah oke, kemudian kita tinggal rekam. Nah, kita lihat ya, di sini sudah terlihat yang tadi sudah kita buat, yaitu gram, sudah muncul. Kalau masih ada yang belum muncul, ini boleh di-refresh nih, di-reload, agar muncul. Ya. Kemudian, itu tadi cara kalau kita mau menambahkan unit pengukuran yang belum disediakan oleh Zahir. Nah, kalau kita hanya ingin sekedar mengedit, misalnya ini kan pieces, kita pengen menggunakannya pakai bahasa Indonesia aja deh gitu ya. Piecesnya kita ubah jadi unit gitu. Caranya kita tinggal klik 2 kali di sini. Kemudian pieces ini kita ganti aja jadi unit. Unit. Nah, ini otomatis tetap ya, karena ini sudah tersetting oleh Zahir sebagai smallest unit yang digunakan di perusahaan, maka ini kita tinggal klik rekam. Nah, ini tadi yang pieces, sekarang sudah berubah jadi unit. Sekarang yang dozen kita coba ubah juga ya. Klik 2 kali. Nah, dozen ini kita ubah jadi lusin. Satu lusin, ini kita ubah jadi unit. Oke, nah unit dasarnya ini tidak perlu kita checklist karena kita sudah menyediakan konversi yang lebih kecil dari lusin, yaitu unit, di mana satu lusin itu adalah 12 unit. Nah, tadi kan unit sudah kita setting sebagai unit ukur terkecil. Karena ada konversinya tadi, maka kita masuk ke tab konversi nih. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita setting konversi dari lusin itu berapa unit gitu ya.
Kalau kalian yang sudah ada konversinya sudah muncul, berarti tahap ini tidak perlu kalian lakukan. Setelah merubah nama tadi, kalian tinggal klik rekam. Tapi untuk kalian yang ternyata di sininya belum muncul berapa konversi dari Lucene, maka kita buat baru dulu di sini. Nah, ini 1 dozen, itu berapa? Nah, ini satuan terkecil yang kita pilih. Kita mau konversikan dozen itu atau Lucene itu ke unit atau ke gram. Kita konversinya ke unit ya. Jadi 1 Lucene sama dengan 12 unit. Nah, ini kalau kita mau nanti Zahir akan mengalihkan lagi hasil konversi ini, satuan atau hasil konversi ini ke volume. Jadi kalau mau dikali dengan volumenya, maka kita klik ini. Kalau mau dibagi dengan volume, maka kita klik ini. Tapi kalau tidak ingin dikali dengan volume, maka ini yang kita checklist. Kita langsung klik rekam saja. Oke, sudah terekam, kita rekam kembali. Oke, ini sudah berubah jadi Lucene. Oke, jadi begitu cara kita menambahkan ataupun mengedit unit pengukuran yang akan digunakan di dalam perusahaan. Kita keluar lagi dari data unit pengukuran ini, kita kembali ke halaman awal. Di selanjutnya kita akan mempelajari cara mengisi data produk. Data master berikutnya yang akan kita lengkapi adalah data produk. Data produk ini digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang dan digunakan dalam mencatat transaksi yang berkaitan dengan barang dagang. Jadi, segala sesuatu terkait barang dagang, mau kita menambahkan, mau kita sekedar mengedit atau bahkan menghapus barang dagangan, maka kita masuknya ke menu ini. Caranya kita masuk dulu ke menu ini, atau kalau kita mau langsung tambahkan barang dagangan, kita bisa langsung klik tanda plus yang ada di sini ya. Kita masuk aja dulu ke dalam. Selain yang di luar tadi, kita juga bisa melakukan penambahan barang dagang di sini. Ada tanda plus juga di sini, add data, kita klik. Kita akan diarahkan ke formulir informasi stok. Banyak field yang diminta untuk diisi, tapi yang wajib diisi hanya beberapa. Yang saya beri tanda dengan nomor urut 1 sampai 6, ini adalah field-field yang wajib kalian isi di informasi stok ini. Field lainnya ini bisa kalian lengkapi kemudian. Tapi untuk data master ini, 6 field ini sudah cukup untuk kalian lengkapi sebagai data awal. Kita lihat yang pertama ada kode barang. Kode barang ini merupakan kode unik yang dibuat untuk setiap barang. Jadi antara satu barang dengan barang yang lain, kodenya itu harus berbeda-beda. Jadi tidak boleh sama, ya. Deskripsi itu adalah nama dari barang yang dimaksud di poin 1. Kelompok barang ini kita akan mengelompokkan barang-barang persediaan kita atau stok kita itu ke kelompok apa saja. Misal, ada yang membaginya menjadi bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang yang siap dijual. Atau ada juga yang membagi berdasarkan jenis barang, kayak TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, bisa seperti itu pembagian kelompoknya. Nanti kita juga akan pelajari bagaimana cara meng-create kelompok barang ini. Nah, kelompok barang ini nantinya akan sangat berdampak terhadap perhitungan HPP dan lain-lain, ya. Kemudian satuan dasar. Satuan dasar ini kita diminta menentukan satuan dasar yang digunakan untuk barang yang kita input ini apa gitu ya. Apakah tadi kan kita sudah buat ada unit, ada gram. Nah, kita menggunakan satuan dasar yang mana? Kemudian satuan laporan. Satuan laporan ini adalah satuan yang digunakan untuk pelaporan atas barang yang kita buat ini,
ya. Bisa jadi satuan dasar dan satuan laporan ini sama, bisa jadi beda ya. Misal satuan dasarnya adalah unit, satuan laporannya yang kita gunakan adalah lusin, misalnya seperti itu. Poin 6. Poin 6 ini kita diminta untuk menentukan apakah barang yang kita input ini termasuk jenis barang yang pakai nomor serial, pakai nomor lot, merupakan barang konsinyasi, barang yang sudah tidak aktif, atau produk musiman. Nah, apa bedanya dari kelima jenis barang ini? Kalau kita pakai nomor serial ini, maka nanti kalau kita mencatat barang baru ataupun barang yang keluar, maka kita akan diminta untuk menginput nomor serialnya. Contoh barang yang menggunakan nomor serial ini biasanya adalah barang-barang elektronik. Contohnya handphone deh. Handphone itu ada nomor IMEI-nya. Nah, kalau kita menginput barang masuk ataupun keluar handphone tersebut, maka kita akan diminta juga menginput nomor IMEI-nya. Ya. Kemudian kalau pakai lot ini kita gunakan untuk jenis barang yang menggunakan nomor lot. Nomor lot sendiri berfungsi sebagai nomor batch sekaligus tanggal kadaluarsa setiap barang. Jadi nanti setiap ada barang yang keluar dan masuk itu kita akan dimintakan untuk menginput nomor lotnya. Contoh yang menggunakan nomor lot ini biasanya barang-barang farmasi, obat-obatan. Nah, obat-obatan itu biasanya akan diinput dengan menggunakan nomor lot. Kemudian untuk konsinyasi, tidak asing ya konsinyasi, pasti kalian sebagai mahasiswa akuntansi. Nah, kalau konsinyasi ini kita checklist kalau barang yang kita input ini merupakan barang titipan. Kemudian kalau tidak aktif ini kita input kalau misalnya barang tersebut sudah tidak digunakan lagi dan bersaldo 0. Sehingga nanti sistem Zahir akan menyembunyikan barang ini dari daftar barang. Yang terakhir, produk musiman. Nah, produk musiman ini merupakan barang-barang yang tidak terpengaruh oleh musim ataupun pesanan. Jadi biasanya sih nanti kalau dia merupakan barang yang sehari-hari kita jual, nanti kita bisa masukkannya ke dalam produk musiman ini. Oke, ini adalah 6 poin yang wajib kita lengkapi di formulir informasi stok ini. Di sini sudah clear, kita masuk ke tab yang berikutnya, yaitu kode akun dan HPP. Di halaman kode akun dan HPP ini ada 3 poin yang wajib kita lengkapi, yaitu sifat, harga pokok, dan juga kode akun. Kalau data yang di atasnya ini akan terisi berdasarkan isian kita di halaman informasi stok. Nah, sekarang kita lihat di sini di poin 1 terkait sifat itu ada disimpan, dibeli, dan dijual. Nah, di sifat ini kita diminta untuk menetapkan sifat dari barang yang kita input tersebut. Apakah barang tersebut merupakan barang yang dibeli untuk disimpan, jadi tidak untuk dijual, ataukah barang tersebut hanya untuk dibeli, kemudian habis pakai, biasanya sih untuk barang-barang perlengkapan ya, yang dibeli, kemudian habis dipakai, tidak untuk dijual, atau barang yang kita input ini merupakan barang yang dijual. Nah, untuk yang ini biasanya diterapkan untuk perusahaan jasa. Biasanya perusahaan jasa itu kan menjual produk dalam bentuk paket. Nah, biasanya penjualan paket-paket tersebut ini nanti bisa dikategorikan di kelompok sifat dijual ini. Kemudian harga pokok kita menentukan perhitungan harga pokoknya menggunakan metode apa? Average, FIFO, atau LIFO. Terkait LIFO diabaikan ya, karena kita sudah tidak menggunakan lagi metode LIFO, jadi silakan pilih antara FIFO ataupun average. Nah, di poin ketiga kita diminta menentukan akun-akun penting terkait barang yang tadi kita input itu apa gitu ya. Itu terkait tadi juga dengan penentuan kelompok barangnya tadi di sini. Ketika kita memilih kelompok barang tersebut, maka nanti yang akan terpengaruh adalah akun-akun yang mana aja gitu. Nah, di sini nanti kita tentukan.
Ini sih otomatis Zahir sudah menyediakan akun-akun pentingnya. Jadi kalau mau kita tinggal menyesuaikan namanya saja. Ini kan masih biaya satu, penjualan produk satu, persediaan satu, semuanya masih belum ada namanya. Kalau misalnya mau kita ubah jadi penjualan kulkas misalnya, penjualan apa gitu, jadi langsung disebutkan nama produknya bisa. Jadi tinggal langsung kita edit saja. Oke, ini terkait kode akun dan HPP. Sekarang kita masuk ke info lain. Di info lain ini tidak ada poin yang wajib diisi. Ini hanya informasi tambahan. Silakan kalau mau ditambahkan, misalnya agar kita lebih tahu spesifikasi barang, silakan kalau mau dilengkapi panjang barang berapa, lebarnya berapa, tinggi berapa, berat berapa. Ya, silakan dilengkapi. Atau kalau mau dikasih keterangan tambahan lainnya, maka disinilah tempatnya. Ya, selanjutnya kita lihat tab berikutnya ada gambar. Nah, di sini kalau misalnya kita pengen tahu agar lebih jelas lagi barang yang dimaksud itu bentuknya seperti apa, maka kita juga bisa mengupload gambarnya di sini. Kalau semuanya sudah oke, maka nanti kita tinggal klik rekam. Oke, sudah paham cara pengisiannya? Oke, agar lebih paham kita coba praktekkan menginput satu jenis produk barang ya. Kita masuk. Oke, kita lengkapkan dulu data untuk informasi stoknya. Yang pertama kita isi kode barangnya, misalnya kode barangnya adalah A001. Untuk deskripsinya misalnya adalah kulkas. Nah, sekarang kelompok barangnya, kulkas ini mau kita kategorikan, kita kelompokkan ke kelompok barang apa. Kita create dulu ya kelompok barangnya. Nah, ini ada produk satu saja yang kita edit menjadi misalnya adalah barang jadi. Barang jadi. Sifat persediaannya tidak apa-apa, kita checklist semua. Kemudian sistem persediaannya kita pilih Vivo. Kode akunnya ini, kode akunnya kita ikuti seperti yang telah ditetapkan Zahir. Paling nanti kalau mau diubah kita akan ubah nama-nama akunnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, nanti cara mengubahnya kita ke data rekening seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini sudah oke, kita klik rekam. Oke, sudah jadi barang jadinya kita pilih. Oke, ini kalau misalnya masih belum muncul, kita coba balik lagi. Kita pilih aja dulu produk yang lain. Oke, kita balik lagi, baru kita pilih barang jadinya. Nah, ini baru akan muncul kelompok barang jadinya. Kemudian, satuan dasarnya kita pakai unit, satuan laporan untuk kulkas kita juga pakai unit. Kulkas kita masukkan ke dalam produk musiman. Oke, yang wajib telah kita lengkapi. Nah, tadi karena kita sudah create kelompok barang jadi juga, ini kita tidak perlu setting lagi karena ini akan sesuai dengan yang kita buat ketika kita membuat kelompok barang jadi tadi. Kemudian info lain tidak usah dulu ya. Kemudian gambar, kalau mau diupload gambar silakan. Gambar kulkas itu seperti apa yang ada di perusahaan kalian. Kemudian kita klik rekam. Nah, akan muncul satu buah kulkas, berapa banyaknya belum terlihat ya karena kita belum menginput jumlah barangnya, kita baru create nama produknya saja dan kelompok barangnya. Kelompoknya adalah barang jadi, nama barangnya kulkas. Kita coba buat satu lagi, kita klik tambah lagi. Kemudian yang sekarang kita coba buat kelompok barangnya dulu ya. Kita buat kelompok barangnya dulu. Produk 2 ini kita ubah jadi misalnya bahan mentah. Bahan mentah, sifat persediaannya biarkan terchecklist semua. Sistem persediaannya oke, Vivo, tetap pada akunnya kita gunakan seperti yang telah ada. Kemudian kita tinggal klik rekam saja. Ya, sudah muncul bahan mentahnya. Sekarang kita gunakan bahan mentah untuk kelompok yang kedua. Kemudian kode barangnya kita lengkapi, misalnya adalah B001. Untuk deskripsi barangnya, misalnya untuk adaptor kita kelompokkan sebagai bahan mentah. Satuan dasarnya unit, satuan laporannya juga kita pakai unit.
Kemudian produknya kita pilih produk musiman. Sudah kita lengkapi 6 field wajibnya. Sekarang kita klik rekam. Oke, kita sudah punya 2 jenis barang dan juga 2 kelompok barang ya, 2 kelompok persediaan. Oke, demikian cara pembuatan data-data produk sebagai data master. Silakan kalian mencoba membuat jenis-jenis produk lainnya, kelompok produk lainnya, hingga kalian terbiasa cara membuat data produk di data master. Oke, satu lagi, jangan lupa tinggal di switch seperti ini saja kalau kalian ingin merubah tampilannya. Ya, kalau misalnya ternyata masih belum update juga apa yang sudah kalian buat, boleh klik reload atau kalian klik di kanan atas ini ada update, silahkan diklik aja update-nya. Ya, sekarang kita keluar, klik tutup. Kemudian kita bisa melihat daftar produk tadi tidak hanya di sini, di data produk ini, tapi juga kita bisa melihatnya di laporan. Kita ke laporan, kemudian kita ke laporan barang, ada persediaan di sini, ada tab persediaan, kemudian kita pilih daftar barang umum. Kita klik 2 kali di daftar barang umum. Produknya apa, kita pilih semua, kelompok barangnya juga kita pilih semua, departemennya kita biarkan semua, karena memang kita juga tidak men-setting departemen ya. Hanya head office saja yang kita buat kemarin. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat 2 kelompok barang yang dimiliki oleh perusahaan VB Winril, yaitu kelompok bahan mentah dan juga kelompok barang jadi. Barangnya berupa adaptor dan juga kulkas.